berikan salam kiri kanan, berikan tos depan belakang saudara. Sama-sama katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siap datang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita siap bersuka cita sebab nama-Nya yang kudus. Bukan kita lagi, melainkan Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sama-sama, once again. Yes, you are good in every moment in my life. Yes, you are good, so good for me. Your life, will be done. All that sits in heaven. Yes, you are good in every moment in my life. Yes, you are good, so good for me. Your life, will be done. All that sits in heaven. Thank you, Lord. Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you praise. You gave your life for me. There's no love that I would give but you. Cause you are good in every moment in my life. Cause you are good, cause you gave for me your life. The kingdom will be done on earth as it is in heaven. Cause you are good in every moment in my life. Cause you are good, cause you gave for me your life. The kingdom will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Lord. Cause Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you praise. You gave your life for me. There's no love that I will give but you. Oh yes, yang diberkati anak-anak Tuhan luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. One, two, three, yeah! Segala pujian bagimu Bapa. Kami bawa masa muda kami menyembah-Mu. Bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala buat Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done in my life. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done in my life. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done in my life. Your kingdom come, your will be done. Kingdom come, your will be done. Kingdom come, your will be done in my life. Your kingdom come, your will be done.
Tuhan yang hidup dalam kita, amin. Agar laut hidup kita nama Tuhan Yesus senantiasa disenangkan. Sebab kita punya Tuhan yang baik, sangat baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan sorak-sorai itu bukan. Lord, you are good. Every moment in my life, forever in my life. Na 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 na. One more time, yeah. Na 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 na. Everybody. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sebab Dia Allah yang baik, dulu, sekarang, selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Everybody, come on. You are good all the time. You are good all the time. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Never. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. People from every nation and time, from generation to generation. Come on! We worship you. Hallelujah. We worship you, Jesus. Who you are. We worship you. Everybody. We worship you. Hallelujah. Yeah. We worship you. We worship you. We worship you.
minyak anggur yang tidak dirusakan. Kita percaya sepanjang tahun ini kita akan bangkit bersama Tuhan. Amin. Nyatakan pujianmu, bangkitlah dan bercahayalah bagi kemuliaan Tuhan bersama Dia. Thank you Jesus. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kita. Katakan kekuatan-Mu bagi setiap kami Bapa. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, temannya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sama-sama. Allah bangkit. Siap-siap ya. Go. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Amin. Umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Boleh lebih keras lagi buat Tuhan. Allah bangkit. Saudara siap? 1, 2. Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, temannya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Mari sekali berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Ini waktunya kami datang menyembah Tuhan. Maka Tuhan Yesus, waktu-waktu ini Tuhan, bukan berbicara bagaimana kondisi kami hari ini datang menyembah Tuhan.
tetapi karena siapa yang kami sembah pada sore hari ini. It's all about you, Jesus. Ini semua tentang-Mu, Tuhan. Biar penyembahan kami, pujian kami hari ini hanya untuk tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kami itu datang apa adanya. Jesus, I love you. Apa adanya katakan. Jesus, I need you. It's not my strength, it's by your grace. Katakan Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I need you. And all my life is in you. Jesus, oh God, you reign forever. Oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. You alone, Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone, you alone. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. With all of your heart, singing, Jesus, I love you. Jesus, I need you. Hallelujah. Jesus, I love you. Jesus, I need you. It's not my strength, Jesus. It's not my strength. It's by your grace. Call his name. Jesus, I love you. Jesus, I need you. Jesus, I need you. Makasih Tuhan. Is in you, Jesus. Oh God, oh God, oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth.
haleluya, haleluya. Oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth. Dengan imanmu katakan, Oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth. oh God, oh God, Oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth. once more time singing, oh God, oh God, hallelujah. Oh God of heaven and earth. Nyatakan Jesus. Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. You alone. Jesus, Jesus, I worship you. Hallelujah, hallelujah. You, Jesus, I adore you. You alone. You alone. One more time singing Jesus. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. Amin. You Gue ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kasih hatimu buat nyembah Tuhan. Kasih masa depanmu di hadapan Tuhan hari ini. Sembah Yesus Tuhan. Sembah Yesus Tuhan. Inilah Tuhan Yesus setiap kali menyambamu, meninggikan namamu selamanya, selamanya, selamanya. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ini setiap kali Tuhan sujud menyembahmu, sujud meninggikan namamu. We wanna worship you. We wanna worship you with all my life, with all my heart. Hallelujah, 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 hallelujah. You are our faithful God. You are our faithful God. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Setiap kami Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, buat tantanganmu. Ini kami Tuhan,
kesayangan. Ini kami Tuhan yang Kau tebus dengan darah-Mu. Kami hari ini hanya untuk memuji Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan di tempat ini yang ikut secara live streaming. Semua kami yang punya satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan di setiap pujian kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Nyatakan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yuk sama-sama kita katakan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Ayo perbuatan tangannya Tuhan nyatakan, karyanya Tuhan yang berharga katakan, menyembah-Mu Tuhan, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Satu kali lagi nyatakan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, gak pernah tinggalkan setiap hal ini. Katakan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu. Amin, amin. Agar indah bagi-Mu. Makasih Tuhan, kami diingatkan lagi masa muda kami Tuhan pegang. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan, karya-Mu Tuhan yang sempurna. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan, ciptaan-Mu yang berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa keputusan kami menyerahkan masa depan kami kepada Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah kami sesali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Silakan duduk sobat-sobat Muda Bonerges yang kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sakit hati atau kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian kita, sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaharuan. Amarah atau pahit hati adalah biang dari kekacauan bila kita tetap memeliharanya. Allah betapa mau memberitahu kepada kita, juga mencontohkan, mengajar kepada kita bahwa dalam hidup harus mengampuni. Sebagaimana Bapa di dalam Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan akar kepahitan? Tidak atau jangan memberi peluang untuk sakit hati. Mari kita melatih diri untuk tidak membiarkan sakit hati diam di dalam diri kita, sebab dapat mengubah kasih kita menjadi amarah dan benci, juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Membangun kemampuan mengampuni tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kemudian segera keluar dari kepahitan. Kemampuan untuk dapat keluar dari kepahitan adalah harus diawali dengan berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera yang berasal dari Bapa di dalam Yesus. Dan senantiasa melihat ke depan atau ke masa depan. Masa depan orang percaya adalah hal yang penuh antusias yang sudah disediakan Tuhan. Dengan penuh harapan, maka fokuskan diri kita untuk melihat janjinya. Buang sakit hati dan kesalahan orang lain. Puji nama Tuhan Yesus. Video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dapat sobat-sobat Muda Bonerges saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, pada hari ini tanggal 24 Mei 2025 dengan tema yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Romawi pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga, berumah di bumi, berumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Anak-anak yang ujian diberkati, pandai, cerdas, dan lulus ujian. Doa kami, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebanyakan orang suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar keinginan hati saja. Padahal Alkitab mengajar dalam melakukan segala sesuatu, dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata, hendaknya kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu, apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, berikan hati kita untuk mau diajar. Yosua 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 7. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari pertobatan dan belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Dengan belajar firman Tuhan dan merenungkannya selalu, serta melakukan firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus. Serta mengingat semua kebenaran adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, selalu minta hikmat Tuhan. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10, Ayub 28 ayat 28. Agar kita mengalami keberhasilan, hidup bahagia dan kecukupan seperti rencana Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Waktu manusia mempunyai hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan, baik hati dengan sesama, dan bekerja dengan baik, maka hidupnya akan berhasil dan bahagia. Jadi, setiap kita harus selalu minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, selalu taat setia kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 25, Amsal 3 ayat 5. Ketaatan adalah satu kata yang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Ketaatan dilakukan dengan penyangkalan diri dan harga yang harus dibayar.
dimulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sobat-sobat Bonerges, saya mau ngajak sobat-sobat Bonerges, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama saksikan video hari ulang tahun Tiberias Ministry ke-37 tahun. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Besar setiamu, Allah Bapakku, besar anugerahmu. Tuhan katakan kalau makan tubuhnya akan bangkit hari kiamat. Dan Tuhan berkata apa? Berkata kalau makan tubuhku, yaitu Anda nyatu demi Yesus. Yesus katakan apa? Bapa dengan aku satu. Tapi barang siapa makan tubuh Yesus, artinya apa? Yesus jatuh dengan kita, Anda dan saya akan bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Amin. Siapapun Anda yang hadir di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Besar setiamu, Allah Bapakku, besar anugerahmu, berlimpahlah kasih setiamu, tidak berubah. Besar setiamu kepadaku. Dan kita mengucap syukur 22 Mei sebagai hari ulang tahun Tiberias Ministry ke-37 tahun. 22 Mei 1988 sampai 22 Mei 2025 dengan visi dan misi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Mari kita terus dukung dan doakan pelayanan Tiberias Ministry dan juga Gereja Tiberias Indonesia melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kembali kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, sobat-sobat Bonerges. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sore ini kami telah memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan jamahan-Mu buat setiap kami yang ada di tempat ini. Tidak cukup sampai di situ, kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu,
dengar suara-Mu, dengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap masa depan kami Tuhan. Dan kami serahkan telinga, hati, pikiran kami Tuhan Yesus untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kekuatan kami, Kau perisai gunung batu. My strength, you are my shield, you're my Lord. You are my hope, you are my faith, in you I will trust. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, and Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship you. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. I wanna sing, you are my strength, you are my shield, Lord. You are my strength, you are my shield. You're my Lord. Amen. You are my hope. You are my faith. In you. Sama-sama kita bangkit berdiri sambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jesus, no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus, no one else like you. Pada relasi bahwa pendeta Salau utamakan kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. To worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus, no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you.
Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Sama-sama kami boleh bersekutu, kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan dari tempat ini sore hari ini boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak pernah habis kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Bahkan di masa muda kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup, kami punya juru selamat yang selalu ada bagi setiap kami. Sore malam hari ini berkati setiap rekan kaum muda yang hadir di tempat ini, Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias, maupun setiap rekan-rekan juga yang menyaksikan via live streaming. Baik juga setiap para orang tua juga yang hadir di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Siapapun mereka, hamba doa, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang terlewati. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan, hamba doa, biarlah sore malam hari ini jadi sore malam penuh berkat, sore malam penuh mujizat, sore malam penuh dengan jawaban doa. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru, yang luka Tuhan pulihkan. Maka kami mengucap syukur Tuhan, sore hari ini berbicara bagi setiap kami. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu yang menguatkan kami, menegur kami, menuntun, memimpin kami. Firman-Mu terang bagi setiap langkah kaki kami. Maka hamba doa, biar setiap firman ini tabur, tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan segala yang baik di dalam hidup kami. Secara khusus setiap anak muda, biarlah firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Mereka berjalan dalam firman Tuhan, maka masa depan mereka, kami percaya Tuhan pasti atur indah, Tuhan pasti berkati. Hamba doa, biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, anggur yang baru, minyak yang baru tercurah. Bahkan sore hari ini kami percaya ada mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh ungkapan syukur kami buka hati kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan, kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, rekan-rekan kaum muda. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim Bonorges Worship yang sudah membantu dalam pujian penyembahan di kesempatan hari ini. Dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi rekan-rekan kaum muda yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa, puji Tuhan, senang berjumpa dengan teman-teman kaum muda yang ada di tempat ini, maupun juga teman-teman kaum muda yang menyaksikan via live streaming. Saya doa biarlah setiap kita yang hadir, yang beribadah, yang menyaksikan ibadah di sore hari ini, siapapun saudara, saya percaya kuasa Tuhan masih tetap ada bagi setiap kita. Amin. Biarlah sore hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara semua yang berbeban berat, Tuhan sanggup ganti dengan kelegaan. Amin. Sore penuh mujizat, sore penuh berkat bagi setiap kita. Baik. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan bagi rekan-rekan kaum muda dan juga setiap Bapak Ibu juga yang hadir maupun yang menyaksikan. Boleh tampilkan di layar, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Saya percaya kalau kita semua selalu ada di dalam Tuhan, hidup setia di dalam Tuhan, ada Roh Kudus, ada roh yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan setiap kita secara anak muda. Karena pada saat Roh Kudus, roh yang luar biasa itu tinggal dalam hidup kita, maka roh yang luar biasa itu yang membuat kita akan lebih daripada orang-orang dunia. Membuat kita lebih di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam mungkin sekolah studi kita. Roh Kudus, roh yang luar biasa itu yang akan membuat kita lebih daripada teman-teman sekutu kita. Oke? Baik, sama-sama kita lihat di sana. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan, boleh ditampilkan di layar. Temanya adalah Spirit of Excellence, roh yang luar biasa. Kita akan belajar dari seorang anak muda di dalam Alkitab yang sangat terkenal yang bernama Daniel. Kita akan belajar bagaimana dia semasa mudanya dia menjadi orang-orang yang berhasil, bahkan Alkitab bilang lebih daripada teman-temannya, lebih daripada orang-orang di sekelilingnya. Itu bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi Alkitab mencatat itu semua karena ada roh yang luar biasa yang ada di dalam kehidupannya Daniel. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan. Ya, saya selanjutnya di dalam kitab Daniel 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau teman-teman mau lihat di layar sudah ada Daniel 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya mau ajak kita bacanya sama-sama 3 ayat ini, ayat 1, 2, dan 3. Kita baca sama-sama. Kalau sudah ketemu atau mungkin bisa lihat di layar sudah ada, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu
berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Terus, mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayatnya yang kedua sama-sama. Membawahi mereka, diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang ketiga sama-sama. Ya, maka Daniel ini apa? Melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh. Oke, perhatikan ayat yang ketiga sekali lagi. Alkitab bilang Daniel lebih daripada para pejabat tinggi dan para wakil raja. Alkitab sudah menjelaskan secara detail bahwa Daniel orang buangan, anak muda, tapi Alkitab bilang dia lebih daripada pejabat tinggi, dia lebih daripada para wakil raja. Dari mana kehebatannya, dari mana kelebihannya? Kenapa membuat dia bisa lebih daripada orang-orang di sekelilingnya? Alkitab bilang karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Sama-sama bilang dengan saya, punya roh yang luar biasa. Oke, saudara, kita lihat dalam Alkitab versi bahasa Inggrisnya, dalam King James Version, di sana kita lihat ayatnya yang ketiga ini, Daniel 6 ayat yang ketiga. Di sana kata roh yang luar biasa ditulis dengan kata an excellent spirit. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit. Roh yang luar biasa. Jadi bukan karena kekuatan dan kehebatannya. Jadi bukan karena kebetulan Daniel lebih daripada orang-orang pada zaman itu. Tapi Alkitab bilang yang membuat dia lebih daripada para pejabat tinggi, para wakil raja. Alkitab bilang karena dia memiliki roh yang luar biasa. Oke, hari ini saya mau ajak teman-teman semua yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan via live streaming. Siapapun saudara, apapun keadaanmu hari ini saya mau sampaikan buat teman-teman semua. Apapun keadaan saudara, apapun masa lalu background saudara, perhatikan baik, masa depanmu tidak ditentukan dari keadaanmu hari ini. Masa depanmu tidak ditentukan dari masa lalumu. Tapi masa depanmu ditentukan pada saat saudara semua punya roh yang luar biasa yang datangnya dari kerajaan sorga. Katakan amin. Oke, mungkin saudara bilang, Kak, saya ini sekolahnya gak tinggi Kak, karena gak punya uang lebih. Kak, saya punya masa lalu yang buruk. Kak, orang tua saya sudah divorce, berpisah, bercerai. Mungkin saudara berkata hari ini, keadaan saya susah, sulit. Kalau susah, sulit seperti ini, kayaknya masa depan saya gak mungkin baik, gak mungkin berhasil. Saya mau bilang sama teman-teman semua, apapun keadaanmu hari ini, yang menjamin masa depanmu akan berhasil, penuh harapan. Itu semua pada saat teman-teman selalu ada di dalam Tuhan. Karena pada saat ada dalam Tuhan, roh yang luar biasa yang datangnya dari kerajaan sorga, itulah yang akan membuat masa depanmu lebih daripada orang-orang di dunia sana. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar kenapa Daniel punya roh yang luar biasa. Apa yang membuat dia punya roh yang luar biasa? Yang membuat dia berbeda dengan orang-orang pada zaman itu. Kita akan lihat. Yang pertama, slide selanjutnya kita lihat di sana. Yo, bagaimana kita punya roh yang luar biasa yang bisa kita pelajari di seorang yang bernama Daniel ini. Yang pertama saya catat, Daniel adalah seorang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan. Kita lihat di sana, slide selanjutnya. Berpusat kepada Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, pusatnya Tuhan. Oke, yuk Daniel 6 ayatnya yang ke 10 sampai 12. Daniel 6 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita lihat di sana. Yuk, sama-sama dengan saya, teman-teman. 3, 2, 1. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa? Pergilah ia ke rumahnya, terus dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang sama-sama bilang dengan saya, udah biasa dilakukan. Oke, ayat yang ke-12, 3, 2, 1. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang apa? Berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Yang pertama, apa yang membuat Daniel berbeda dengan orang-orang pada zaman itu? Bahkan Alkitab bilang dia lebih daripada para pejabat tinggi, dia lebih daripada para wakil raja. Yang pertama, inilah yang biasa dilakukan oleh seorang yang bernama Daniel. Alkitab bilang 3 kali sehari dia selalu berlutut, berdoa, memuji, menyembah Allahnya. Kalau saudara baca, teman-teman baca, Daniel 6 ini berbicara tentang pada saat
Daniel selalu menyembah Allah, ada orang-orang yang gak suka dengan apa yang Daniel lakukan. Mereka iri. Daniel lebih hebat, Daniel lebih pintar, mereka iri. Ternyata mereka coba cari kesalahan-kesalahan yang bisa dijatuhkan, ternyata mereka tidak mendapati. Hanya satu yang mereka bisa jatuhkan, yaitu caranya Daniel beribadah. Karena Daniel tidak menyembah raja, tapi Daniel menyembah kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak suka kepada Daniel, mereka sepakat. Mereka coba mempengaruhi Raja Darius. Mereka bilang begini, Raja, bikin dong peraturan kalau ada orang yang menyembah kepada dewa lain, kepada Allah lain selain menyembah kepada raja, orang itu harus dihukum. Mereka sepakat. Intinya satu, mereka iri. Mereka nggak mau Daniel lebih daripada mereka. Mereka pengen Daniel jatuh. Mereka cari cara. Akhirnya mereka pengaruhi Raja Darius. Raja Darius sepakat. Oke, ditandatangin surat bahwa apabila ada orang yang menyembah Allah lain, orang itu harus menerima hukuman. Apa hukumannya? Dijatuhkan ke dalam gua singa. Bicara masuk ke dalam gua singa, ini bukan bicara tempat yang baik, tapi bicara bagaimana orang yang jatuh ke sana sudah pasti mati. Artinya mereka mau menghilangkan Daniel. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Kita baca tadi ayat tadi. Daniel tidak merasa takut. Daniel tidak merasa gentar. Daniel tidak khawatir. Apa yang dilakukan oleh seorang bernama Daniel? Begitu dia dengar surat sudah disahkan, hukumannya sudah menanti, dia harus dijebloskan ke gua singa. Yang Daniel pilih, dia pulang ke rumah. Teman-teman, dia pulang ke rumah bukan untuk sembunyi. Dia pulang ke rumah bukan untuk takut. Dia pulang ke rumah bukan buat berhenti untuk menyembah Allah dan memutuskan menyembah raja. Bukan itu yang dia lakukan. Tapi dia pulang ke rumah, Alkitab bilang dia naik ke tingkap atas rumahnya. Dan apa yang dia lakukan di sana? Dia lakukan seperti yang biasa dilakukannya di hari-hari kemarin. Apa yang dia lakukan? Alkitab bilang 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Allah. Saya suka sekali ada kalimat di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, seperti yang biasa dilakukan. Jadi ternyata keadaan itu bukan hanya dilakukan pada saat dia mengalami masalah saja. Tapi dia berlutut, dia berdoa, dia datang membangun hubungan sama Tuhan. Pada saat tidak ada masalah, itu tetap dia lakukan. Jadi gak ada yang berubah, semuanya sama. Dia tetap menyembah Tuhan. Baik keadaannya lagi fine-fine aja, atau dalam keadaan yang susah, yang sulit. Tidak ada yang berubah, bahkan tidak ada yang berkurang. Dia tetap lakukan itu. Dia tetap berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Ini satu gambaran bagi setiap kita. Ada banyak anak muda hari-hari ini justru berbeda. Keadaan baik, mereka berdoa. Keadaan baik, mereka hadir ibadah. Keadaan baik, mereka datang untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi pada saat mengalami keadaan yang buruk, berbeban berat, ada masalah, justru terbalik. Mereka kurangi jam ibadah mereka. Mereka stop ke gereja mereka. Mereka berhenti berdoa. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka. Ini cara yang salah. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang kepada teman-teman semua. Justru semakin hebat masalahmu, semakin hebat harus cari Tuhannya. Katakan amin. Puji Tuhan. Karena pada saat kita mengalami masalah yang berat, kita harus sadar pertolongan terbaik tidak datang dari manusia. Tapi pertolongan yang terbaik hanya datangnya dari Tuhan. Justru semakin hebat lagi cari Tuhannya. Justru jangan semakin hilang dari gereja. Justru jangan semakin jauh dari Tuhan. Jangan. Ini yang dilakukan oleh seorang Daniel. Sehingga pada saat mereka mau menangkap Daniel, mereka datang ke rumahnya Daniel. Apa ini Alkitab katakan? Mereka menemukan Daniel sedang apa? Bukan lagi tidur. Bukan lagi sembunyi, Alkitab bilang lagi berlutut, lagi berdoa, memohon kepada Tuhan. Apakah Tuhan tinggalkan? Tidak. Alkitab bilang dia ditangkap. Betul, dia dijebloskan ke gua singa. Bagi orang-orang habis tamat karirnya Daniel. Tapi tidak begitu bagi Tuhan. Bagi manusia boleh tamat, bagi manusia boleh habis. Tapi kalau ada Tuhan di sana, yang mati, yang habis, yang tamat, bagi Tuhan, Tuhan sanggup buat kehidupan di sana. Amin. Loh, Alkitab yang bilang dia dijebloskan ke gua singa semalam-malaman, Alkitab bilang. Bukan waktu 1 menit, 5 menit, 10 menit, enggak. Bahkan bukan 1 jam, 2 jam, Alkitab bilang semalam-malaman dia ada di gua singa. Pagi harinya Raja Darius mau cek Daniel masih ada atau tidak. Tapi pada saat Raja Darius mengecek, ternyata Alkitab mencatat, nanti teman-teman boleh baca di ayat di bawahnya. Ternyata Daniel masih sehat, masih hidup. Alkitab bilang tidak ada luka di tubuhnya Daniel. Artinya Daniel selamat. Karena Daniel hidupnya berpusat sama Tuhan.
Maka hari ini saya mau bilang sama teman-teman. Yang pertama, orang-orang, anak-anak muda yang punya roh luar biasa adalah mereka yang hidupnya berpusat sama Tuhan. Menjadikan Yesus pusat hidup mereka. Artinya pusat adalah ada masalah, nggak ada masalah. Mereka tetap datang sama Tuhan, mereka tetap cari Tuhan. Itu artinya menjadikan Tuhan sebagai pusat. Baik atau tidak baik, susah atau keadaannya lagi baik, lagi berbeban berat atau mungkin hari ini lagi penuh dengan berkat, tetap jadikan Tuhan pusat. Artinya tetap datang sama Tuhan. Seringkali kita terbalik. Lagi senang kita lupa sama Tuhan, lagi senang kita nggak gereja, lagi dapat banyak berkat, gereja bukan nomor satu, kita lupa, tinggalkan pelayanan, tinggalkan jam doa, tapi begitu beban berat, begitu masalah menghantui hidup kita, baru kita cari Tuhan. Ini yang sering terjadi. Maka hari ini saya mau ajak setiap kita, teman-teman, anak-anak muda, biarlah di masa mudamu, Tuhan Yesus harus jadi pusat hidupmu. Amin. Yang namanya pusat, dalam segala keadaan, mau hari ini keadaannya baik, mau hari ini keadaannya berat, mau hari ini tidak ada masalah, mau hari ini sedang ada di lembah kekelaman, apapun keadaan, di level mana engkau berada, engkau tetap harus punya hubungan sama Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Teman-teman, kita bersyukur ada di gereja ini. Gereja ini diberikan sarana yang luar biasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Lewat khusus perjamuan kudus dan minyak urapan, Alkitab bilang, kita ada dalam Yesus, Yesus dalam setiap kita. Bahkan diurapi dengan minyak urapan, roh Tuhan ada dalam saudara. Itu yang membuat kita lebih daripada orang-orang di sekeliling kita. Perhatikan slide ini, yuk. Saya bacakan buat teman-teman semua. Perjamuan kudus dan minyak urapan adalah sarana dari Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan, sehingga kita mengalami apa? Berkat-berkat keberhasilan dalam hidup. Sama-sama bilang dengan saya, sarana dari Tuhan. Amin. Pada saat kita terima tubuh dan darah Yesus, kita tinggal dalam Yesus. Pada saat kita diurapi dengan minyak urapan, Alkitab bilang, hadirat Tuhan, roh Tuhan tinggal dalam setiap kita. Itulah yang membuat kita lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu yang dialami oleh seorang yang bernama Daud. Pada saat dia diurapi dengan minyak urapan, kita bilang saat itu juga roh Tuhan berkuasa atas Daud. Kita lihat, yuk 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Oke, sama-sama dengan saya teman-teman kita baca 3, 2, 1. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sama-sama bilang dengan saya, sejak hari itu. Oke, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu, sejak kapan? Sejak Daud diurapi dengan minyak. Alkitab bilang sejak hari itu. Sejak hari kapan? Sejak Daud diurapi dengan minyak. Dan sampai seterusnya. Roh Tuhan berkuasa. Itulah yang membuat dia berhasil mengalahkan setiap musuh-musuhnya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-30. Kita lihat di sana. Mari teman-teman. Kembali kita baca 1 Samuel 18 ayat 30. 3, 2, 1. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih apa? Lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat, sama-sama bilang dengan saya, setiap kali. Alkitab bilang setiap kali dia perang, Daud lebih berhasil, lebih. Kenapa dia lebih berhasil? Alkitab nggak catat memang dia punya kemampuan bela diri yang tangguh. Enggak. Alkitab nggak catat Daud itu punya tubuh yang kekar, punya kekuatan yang bisa mengalahkan banyak orang. Enggak. Alkitab hanya mencatat setiap kali Daud pergi berperang, Daud lebih berhasil. Bukan dari Daud kekuatannya, bukan dari Daud kemampuannya. Dia orang biasa, dia anak muda biasa. Tapi kenapa dia lebih berhasil? Karena sebelumnya, Alkitab bilang 1 Samuel 16, dia diurapi dengan minyak. Dan sejak itu roh Tuhan berkuasa. Karena roh Tuhan yang berkuasa dalam Daud yang membuat dia lebih berhasil. Lebih. Sama kisahnya Daniel. Roh yang luar biasa. Karena ada roh Tuhan yang luar biasa, itulah yang membuat dia lebih. Saya mau bilang sama semua yang hadir, teman-teman semua. Dimanapun engkau hari ini berada. Kalau hari ini engkau sedang sekolah.
Kalau hari ini engkau sedang bekerja, di luar sana ada banyak orang yang lebih pintar daripada teman-teman. Betul? Di luar sana ada banyak orang yang lebih hebat daripada teman-teman. Betul? Bahkan di luar sana ada banyak orang yang punya koneksi lebih besar dari teman-teman. Tapi hari ini, saya mau bilang sama teman-teman, selama engkau ada dalam Tuhan, roh Tuhan ada dalam teman-teman, maka apapun orang dunia miliki, kepintaran, lebih pintar. Mungkin mereka punya uang yang lebih banyak, kekayaan yang lebih banyak, koneksi yang lebih besar daripada teman-teman. Tapi selama engkau ada dalam Tuhan dan roh Tuhan ada dalam teman-teman, maka saya percaya Tuhan yang besar sanggup membuat teman-teman lebih daripada orang dunia. Amin. Maka yang pertama, jadikan Tuhan pusat dalam hidupmu. Kalau namanya pusat, apapun keadaanmu, kita akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat di sana teman-teman. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daniel? Saya catat di sana yang kedua, komitmen untuk hidup benar. Komitmen ini penting. Karena pada saat teman-teman semua memutuskan untuk hidup benar, disitulah teman-teman akan lihat apa yang Tuhan janjikan. Pasti Tuhan akan genapi. Kita lihat Daniel 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yo, Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kembali baca sama saya. 3, 2, 1. Daniel berketetapan untuk tidak apa? Menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Terus dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu apa? Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel apa? Kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Yang kedua, teman-teman, Daniel punya komitmen, punya ketetapan. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Menajiskan dari apa? Dari setiap santapan, hidangan, makanan, minuman yang ada di meja raja. Keputusan raja bahwa setiap orang yang menduduki sebagai pejabat tinggi atau wakil raja, mereka harus makan dari setiap santapan yang ada di meja raja, baik itu makanan dan minuman. Dengan itu raja berharap supaya mereka pintar. Karena mereka makan sama yang dimakan oleh raja. Mereka minum sama yang diminum oleh raja. Tetapi di sini Daniel, dia memutuskan. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia tidak mau makan santapan dari meja raja. Dia tidak mau minum anggur yang biasa diminum raja. Karena dia tahu bahwa pada saat dia minum anggur, maka tubuhnya akan menjadi kotor karena itulah minuman yang beralkohol. Maka dia punya ketetapan, dia nggak mau. Lalu dia minta sama pemimpin istana, biar dia makannya apa? Teman-teman boleh baca nanti sana. Dia hanya minta sayur dan air, hanya itu yang dia minta. Pemimpin istana bilang, nanti kalau hanya makan sayur dan hanya minum air, kamu nggak bisa saingan sama yang lain. Yang lain makan makanan dari mejanya raja, minum dari minuman yang ada di meja raja. Mereka bisa lebih pintar. Tapi Daniel bilang gini, boleh dites, boleh dicoba. Kasih waktu 10 hari ke depan. Kasih saya sayur sama air aja. Saya nggak akan menyentuh setiap hidangan yang ada di meja raja. Maka 10 hari ke depan boleh dites, boleh dibandingkan. Dan akhirnya pemimpin istana bilang oke. Dalam 10 hari ke depan, Daniel hanya makan sayur, hanya minum air. Dia tidak menikmati setiap makanan minuman yang ada di meja raja. Dan setelah 10 hari berjalan, akhirnya dites. Daniel, Hananya, Misael, Azaria dibandingkan dengan orang-orang lain yang makan dan minum dari setiap santapan yang dihidangkan di mejanya raja. Apa yang terjadi pada saat mereka disandingkan, dibandingkan? Kita lihat di sana, yuk Daniel 1. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kembali teman-teman kita baca. 3, 2, 1. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayatnya yang ke-19, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, 3, 2, 1. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali?
10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Berapa kali lebih cerdas? 10 kali. Apa makannya? Hanya sayur, hanya air. Hanya makan sayuran, hanya minum air. Tapi Alkitab bilang Daniel, Hananya, Misael, Azaria 10 kali lebih cerdas. Bukan dibandingkan dengan orang bodoh. Tapi Alkitab bilang mereka dibandingkan dengan orang-orang berilmu. Artinya orang pintar. Dibandingkan dengan ahli-ahli jampi. Tetapi Alkitab bilang mereka 10 kali lebih cerdas. Hari ini, saya mau kasih pesan sekali lagi kepada teman-teman muda sekalian. Kita hidup di dunia hari-hari ini, ada begitu banyak tawaran di luar sana, yang akhirnya banyak membuat anak-anak muda bisa hancur, bisa jatuh di dalam kehidupan masa muda mereka. Maka dari mimbar ini, saya mau kasih pesan kepada teman-teman muda semua. Pada saat teman-teman memilih, memutuskan, berketetapan, berkomitmen untuk hidup benar di dalam Tuhan. Engkau menolak semua tawaran dunia, engkau gak mau serupa dengan dunia. Maka kabar baiknya, dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Maka dia Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidupmu. Dia yang akan memberkati masa mudamu. Dia yang akan membuka jalanmu di depan. Dan dia juga yang akan bertanggung jawab untuk memelihara engkau. Sehingga di masa depanmu engkau akan lihat tangan Tuhan yang kokoh. Yang membuat teman-teman punya masa depan yang berhasil. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan terima tawaran dunia. Karena apa yang berasal dari dunia, itu semua sifatnya sementara. Dan apa yang berasal dari dunia, ujungnya binasa. Itu udah satu paket. Dunia itu sementara dan binasa. Tapi semua yang berasal dari sorga, sifatnya kekal. Dan itu semua akan membuat teman-teman mengalami sorga. Amin. Memang tawaran dunia pasti kelihatannya nikmat. Kalau nggak nikmat, nggak mungkin banyak orang yang terjatuh. Nggak mungkin banyak orang yang tergoda. Memang nikmat. Makanya hari ini, saya mau ajak setiap kita belajar dari kehidupannya Daniel. Dia punya komitmen, dia putuskan untuk nggak makan makanan dari mejanya raja. Pasti makanan dan minuman dari meja raja pasti enak. Mungkin ada daging-daging di sana. Mungkin ada makanan-makanan yang lezat di sana. Tapi Daniel memilih untuk makan sayur. Dia vegetarian, dia nggak makan yang lain. Dia hanya makan sayur. Dia nggak minum yang lain, dia hanya minum air putih. 10 hari dia konsumsi itu. Mungkin bagi kita pikir, aduh bosan, sayur lagi, kangkung lagi, bayam lagi. Air putih. Kalau di meja raja kan pasti banyak menu. Mungkin ada western, mungkin ada Japanese, mungkin. Oke, kan terlihat menarik, enak. Tapi Daniel bilang, no, saya punya komitmen, saya punya ketetapan. Saya tidak mau menajiskan diri saya dari segala apa yang ada di meja raja. 10 hari, dia pegang komitmen itu. Dan Alkitab bilang, pada saat dibandingkan dengan semua orang berilmu, dengan semua orang pintar, dengan semua ahli jampi, didapatilah mereka 10 kali lebih pintar, lebih cerdas, lebih. Saya berdoa, teman-teman, pada saat engkau punya ketetapan, komitmen untuk hidup benar, maka Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan teman-teman. Di masa mudamu, engkau setia sama Tuhan. Di masa mudamu, engkau menjaga hidup yang baik. Di masa mudamu, engkau tidak tergoda dengan tawaran dunia. Di masa mudamu, engkau menjaga kekudusan, kesucian. Maka saya percaya, dia Tuhan yang pasti akan memberkati masa muda teman-teman semua. Amin. Ini yang kedua. Makanya kita selalu diingatkan di gereja ini. Jaga perkataan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan hidup di dalam kebenaran. Bahkan Alkitab juga yang mengajar, orang benar apabila mereka berdoa dengan yakin, maka doanya besar kuasanya. Biarlah di masa mudamu engkau hidup baik, hidup benar. Maka apa yang kau doakan untuk hidupmu dari sorga, Tuhan jawab setiap doa-doa teman-teman. Amin. Sekali lagi kita memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat di sana. Yuk. Yang ketiga, yang terakhir. Pemusik kursi pintar boleh bersiap-siap. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita punya roh yang luar biasa? Bagaimana kita punya excellent spirit? Oke? Yang ketiga, milikilah pergaulan yang tepat. Sama-sama bilang dengan saya, pergaulan yang tepat. Oke, kita lihat ayat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Mari bersama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat. Terus, pergaulan yang buruk merusak
sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Saya percaya teman-teman semua tahu ayat ini. Ayat ini selalu kita dengar, selalu kita baca. Bahkan ayat ini seringkali kita ucapkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita lihat kehidupannya ada di lingkungan yang tidak baik. Kita bilang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga, hati-hati dengan pergaulan. Saya tidak melarang teman-teman boleh bergaul dengan siapapun. Perluas pergaulanmu, perluas koneksimu. Tapi hati-hati. Pada saat teman-teman ada di pergaulan yang buruk, kalau engkau tidak keluar dari sana, maka lama-lama kebiasaanmu yang baik itu bisa hilang. Mungkin dari kecil orang tuamu mendidik engkau untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Mungkin dari kecil engkau terbiasa ke gereja, sekolah minggu, bahkan engkau ambil bagian dalam pelayanan. Tapi satu kali teman-teman ada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mohon maaf, lakuin yang jahat, lakuin yang buruk. Serupa dengan dunia, suka dengan pergaulan-pergaulan bebas. Maka kalau teman-teman tidak keluar dari sana cepat-cepat, maka semua yang engkau sudah tanam dari kecil, kebiasaan yang baik, itu semua bisa hilang di sana. Contoh yang simpel. Mungkin teman-teman setiap hari Minggu gereja. Tapi hari ini teman-teman ada di pergaulan orang-orang yang, mohon maaf, mereka tidak ke gereja, mereka tidak mengenal Tuhan. Hari Minggu teman-teman mau berangkat pelayanan, teman-teman hari Minggu mau ke gereja, teman-teman di tongkrongan, di pergaulanmu, mereka bilang begini, ngapain gereja? Mendingan hari Minggu kita di Car Free Day jogging, nongkrong. Nanti habis gitu kita ngopi. Nanti habis itu kita makan, pokoknya hari Minggu dari pagi kita mulai olahraga, setelah itu kita baru cari makan, cari tempat ngopi. Pokoknya kita muter-muter deh, habisin waktu hari Minggu. Gak usah di gereja lah, udah mendingan sama kita aja. Kan dari Senin sampai Sabtu kita capek kerja. Senin sampai Sabtu kita capek untuk aktivitas. Hari Minggu healing lah, refreshing lah, kulineran lah. Mungkin minggu pertama teman-teman gak ikut. Ada teman-teman pelayanan, sudah terbiasa pelayanan, sudah terbiasa ke gereja bersama dengan orang tua. Minggu depan diajakin lagi. Teman-teman bilang, enggak, saya gereja. Minggu depannya lagi, minggu ketiga, teman-teman diajakin, teman-teman bisa nolak. Tapi minggu ketiga, teman-teman di tempat tongkronganmu, di pergaulanmu bilang gini, lu enggak asik. Lu enggak setia kawan. Lu lebih penting sama keluarga lu daripada sama kita. Udahlah kalau gitu kita putus saja pertemanan. Lu keluar aja lah, gak usah gabung sama kita. Lu gak asik, gak setia kawan. Akhirnya karena kalimat-kalimat seperti itu yang teman-teman dengar, teman-teman mulai, aduh, nanti kalau gue gak ditemenin, gue cari temen di mana lagi? Aduh, kalau gue nanti keluarin dari grup, nanti handphone gue sepi, gak ada yang bunyi-bunyi. Nanti kalau gue di kick out dari pertemanan, gue bingung. Mulai kepikiran. Minggu keempat ditawarin, teman-teman udah mulai bimbang. Gereja gak ya? Pelayanan gak ya? Nanti kalau gue gak ikut jogging, gak ikut gabung, nanti gue gak ditemenin. Kalau gereja minggu depan masih ada kayaknya. Kalau pelayanan tinggal izin, nanti bisa lagi pelayanan minggu depan. Teman-teman mulai. Dan akhirnya teman-teman mulai, oke deh, gue ikut. Satu kali teman-teman mulai tinggalin pelayanan. Satu kali teman-teman sudah mulai tidak ke gereja. Minggu depannya lagi diajakin. Teman-teman sudah mulai terbawa. Kalau nggak ikut, nanti nggak ditemenin. Tapi kalau ikut, enak juga nongkrong, enak juga ketawa-ketawa, enak juga hahaha. Kalau di gereja, udah sering lah. Nanti bisa tengah minggu, pelayanan nanti juga bisa. Akhirnya mulai. Dan akhirnya engkau hilang dari gereja. Engkau berhenti pelayanan. Dan akhirnya engkau ikut tawaran dunia. Hati-hati. Hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman. Pergaulanmu yang buruk bisa merusak kebiasaanmu yang baik. Saya berdoa teman-teman, biar sampai memutih rambutmu. Kalau hari ini engkau ambil bagian dalam pelayanan, engkau tidak pernah memilih untuk quit, engkau tidak pernah memilih untuk berhenti. Tapi sampai memutih rambutmu, kalau engkau hari ini tergabung dalam pelayanan, sampai memutih rambutmu, engkau tetap melayani Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau tetap setia, kalau hari ini engkau tetap beribadah, maka sampai kapanpun tidak ada yang bisa memisahkan teman-teman
dari setiap ibadah, dari setiap hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan jadi prioritas dalam hidupmu. Karena pada saat engkau jadikan Tuhan prioritas, apalagi di masa mudamu, maka engkau akan lihat Tuhan juga tidak akan pernah berhutang. Di hari-harimu ke depan, di masa depanmu, dalam segala aktivitasmu, Tuhan juga akan selalu hadir untuk memberkati, untuk membuat masa depanmu berhasil. Amin. Amin. Maka hari ini pesan saya buat teman-teman semua, milikilah roh yang luar biasa. Kita memang hidup di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Kita semua berasal dari kerajaan sorga. Hidup dalam Tuhan, Tuhan dalam teman-teman, maka engkau akan lihat Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Yuk, kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan, kita bawa syukur kita, bawa sembah kita sama Tuhan Yesus sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapakku mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari bersama-sama sekali lagi kita mengatakan pujian. Sungguh besar setia, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berikankan kau muda. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Amin. Hanya Kau selamanya bagi kami, selamanya bagiku. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Terukir dalam hidup kami, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah. Kami percaya, sekali lagi jemaat Tuhan,
Boleh angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau. Amin. Sampai selama-lamanya kami percaya. Ku percaya terukir dalam hidup setiap kami Tuhan, di masa muda kami. Yes, kami berserah kepadamu. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Coba berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir di masa muda kami, terukir dalam kehidupan. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sorak-sorai itu tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab semua baik, sangat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Yang menjadi doa, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
berarti. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kembali yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur saudara, teman-teman muda sekalian. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menyertai setiap langkah kita. Tiba saatnya kita siapkan hati kita sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan. Gereja Tiberias, minyak anggur tidak dirusakkan di akhir zaman. Terimalah berkat, terimalah mujizat. Tubuhmu dan darahmu bersama dan darahmu terjun. Kita bangkit berdiri, setiap langkah muda Rodriguez. Kita siapkan hati kita sambut tubuh dan darah. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Baik, kita akan terima perjamuan kudus di kesempatan sore malam hari ini. Jadi bagi setiap perkenakan yang ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Di akhir zaman ini kita semua selalu terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kita juga selalu diurapi dengan minyak urapan. Biarlah janji Tuhan genap bagi setiap kita bahwa yang ada minyak, ada anggur, tidak Tuhan rusakkan. Akan dimanapun teman-teman, rekan-rekan berada, apapun pekerjaan, sekolah, studi, aktivitas, apapun yang sedang direncanakan, saya percaya kalau ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, Dia Tuhan yang akan memberkati setiap masa muda kita, pekerjaan kita, usaha kita berhasil. Amin. Hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang yang punya rancangan yang jahat, mereka pakai cara-cara yang negatif untuk menjatuhkan, untuk mencapai kesuksesan. Tapi saya percaya kalau kita semua selalu terima tubuh darah Yesus, kita semua selalu diurapi dengan minyak urapan. Orang boleh merekarka yang jahat, tapi Tuhan Yesus sanggup merubahnya menjadi rancangan yang penuh dengan kebaikan. Amin. Agar dimanapun kita berada, kita selalu dipagari, dilindungi, diluputkan dari segala yang jahat. Amin. Baik, sama-sama kita tundukkan kepala kita satukan hati kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur di kesempatan sore malam hari ini Tuhan, bersama dengan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Kami akan terima yang terbaik, bukti kasih-Mu bagi setiap kami. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami semua Tuhan, terima tubuh dan darah-Mu. Kami tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam setiap kami. Bahkan kami semua dimateraikan jadi warga sorga. Di zaman akhir ini kami dipelihara, kami dijagai, kami dilindungi, kami tidak dirusakkan. Dan suatu hari nanti kami semua juga akan kumpul di dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman semua, kita angkat roti di atas kepala kita. Kita berdoa dengan iman kita sore malam hari ini. Mari sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus tertombak, tertikam, tergantung, hancur di atas kayu salib agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami doa di mana kami melangkah dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengangkat cawan. Kembali sama-sama dengan saya, kita berdoa dengan iman kita sore malam hari ini. Mari sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri,
perselingkuhan. Rumah tangga yang kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai sebagai warga sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilurnya, segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung, sembuh. Jantung kami baru, tidak dioperasi. Ginjal kami sempurna, tidak cuci darah. Paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna. Tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan minum sejenak, silakan rekan-rekan kaum muda semua boleh naikkan setiap kata kalimat doa. Mari kembali bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gereja kami Tiberias, gembala sidang kami, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun terima roti mana, selalu diberkati Tuhan. Kami terima perjamuan kudus, kami lebih diberkati Tuhan. Tidak sakit, tidak miskin, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun, selalu jubah baru. Jubah artinya mulia. Kami terima perjamuan kudus, kami mulia, akan terbang ke awan-awan. Jubah Tuhan Yesus tinggal dalam sorga sepanjang masa. Bangsa Israel 40 tahun terima roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, kasut gambaran seorang majikan. Kami terima perjamuan kudus, kami punya roh majikan. Kami doa 2025 ini Tuhan berkati pekerjaan, sekolah studi, rumah tangga. Tuhan pulihkan kehidupan kami. Tuhan angkat kami selalu naik, jadi kepala, tidak gagal. Diberkati Tuhan seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita telah kembali menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Naikkan setiap doa dengan penuh rasa syukur. Sambil kembali kita bangkit berdiri. Kita boleh angkat kedua belah tangan kita. Sebab tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dengan darah Yesus kami semua dimateraikan jadi warga sorga. Kami semua punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dengan darah Yesus kami semua dimateraikan jadi ciptaan yang baru mulia. Kami semua segambar seperti Allah.
Kami semua dimateraikan Tuhan, jadi mempelai kerajaan sorga, akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Kami percaya Tuhan, di mulut kami ada kuasa ilahi. Apa yang kami doa, Tuhan Yesus dengar dari sorga. Di tangan kami penuh kuasa, apa yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Menumpahkan tangan di bagian tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa, setiap langkah kaki kami langkah kemenangan, langkah keberhasilan. Kami doa ucap berkat tahun 2025 ini, Tuhan Yesus berkati pekerjaan kami, sekolah kami, masa muda kami, pelayanan kami. Tuhan Yesus berkati berhasil. Di mana kami melangkah, Tuhan jagai kami tidak celaka. Bersama keluarga kami sehat, sempurna, tidak terkapar di rumah sakit. Dan apa yang kami perlukan, Tuhan yang sediakan, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa untuk minyak urapan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengajar kepada gereja kami Tiberias, Gembala Sidang kami, kembalikan kuasa melalui minyak urapan. Maka kami percaya inilah minyak urapan yang kudus, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap botol, setiap pot minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang, silahkan Tuhan hadir dalam hidup kami, memberkati kami, menjagai, melindungi kami. Minyak urapan memuliakan manusia, agar siapapun kami yang diurapi dengan minyak urapan ini, kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan yang jahat, penuh kuasa, penuh kemenangan dari sorga. Maka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Mika 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 14-15, menyembuhkan penyakit, mengusir banyak setan. Diolesi bagian tubuh yang sakit, penyakit disembuhkan. Diolesi kepada rumah, kantor, ruko, tempat usaha, dipagari, dilindungi, dijaga malaikat. Tidak miskin bangkrut, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan penuh kuasa sesuai firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan akhiri pada kita di kesempatan sore malam hari ini, teman-teman semua. Jadi kita percaya di masa muda kita, Tuhan Yesus harus jadi pusat utama hidup kita. Amin. Jadikan Yesus yang utama, jadikan Yesus yang prioritas. Saya percaya di masa muda kita, Roh Kudus, Roh yang luar biasa yang akan menyertai, yang akan menuntun, yang akan memberkati setiap kita. Amin. Hidup baik, hidup benar. Biarlah kita menjaga kekudusan. Biarlah di masa muda kita hidup baik, hidup benar. Kita jadi teladan. Dimanapun kita ditempatkan, banyak orang lewat hidup kita, mereka semua diberkati Tuhan. Amin. Pergaulan yang baik. Biarlah teman-teman punya pergaulan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Kemarin Ibu Gembala Sidang pada saat ibadah ulang tahun sampaikan firman Tuhan bahwa gereja adalah wadah. Biarlah gereja Tiberias adalah wadah bagi setiap kita untuk bersama-sama berkumpul, bersama-sama bersekutu. Bahkan gereja Tiberias Bonerkes ini adalah rumah bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati satu dalam doa. Kami bersyukur untuk ibadah di sore malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap rekan-rekan kaum muda yang hadir beribadah, baik juga yang menyaksikan via live streaming dimanapun mereka berada, biarlah mereka semua adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, menjaga kekudusan, hidup benar, punya komitmen ketetapan untuk tidak serupa dengan dunia. Biarlah kami menjaga hidup kami baik di dalam Tuhan. Maka kami percaya Tuhan yang akan perhitungkan, Tuhan yang Yesus yang akan bertanggung jawab, dan juga Tuhan yang akan menyertai dan memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka berkati Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, beri kesehatan, beri kekuatan, beri umur panjang bersama keluarga besar, selalu senantiasa di dalam berkat penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati para pemimpin kami di Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Juga Tuhan berkati our beloved leader, yaitu Pendeta Argo Pariaji, juga Tuhan Yesus yang memberkati. Dan juga bersama dengan yaitu kami semua yang ambil bagian melayani di tempat ini, Gereja Tiberias Gading Nias. Tuhan berkati semua, baik itu worship team, worship leader, imam musik, barisan singer, dan juga media, baik juga para usher, kolektan, bahkan siapapun choir Tuhan yang sudah ambil bagian melayani. Tuhan hamba doa, biarlah cerilah kami semua melayani Tuhan, tidak pernah jadi sia-sia. Tuhan Yesus yang membalas, yang memperhitungkan, yang memberkati setiap kami rekan-rekan pelayan Tuhan. Kami akan pulang. Tutup bungkus kami, perjalanan kami pulang. Naik mobil, naik motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun, kami tolak maut, celaka bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah, jagai sertai lindungi kami. Kembali ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Besok hari
Biarlah kami boleh kembali hadir beribadah, bersama-sama kembali datang beribadah ke gereja besok hari. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan. Juga setiap kami, para rekan-rekan pelayan Tuhan yang besok hari juga ambil bagian dalam pelayanan. Beri kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, talenta dari sorga. Agar besok hari kami melayani, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan setiap jemaat Tuhan yang kami layani, semua diberkati Tuhan. Berkati besok hari Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dimanapun seluruh cabang-cabang di kota-kota lain. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati besok hari setiap ibadah dari Gereja Tiberias Indonesia. Biarlah ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang hadir beribadah mengalami lawatan, mengalami pemulihan, mengalami kuasa Tuhan Yesus. Di mana ada minyak dan anggur, kami percaya di situ selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kami akan akhiri ibadah kami di kesempatan sore malam hari ini. Sebelumnya Tuhan, kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Mari rekan semuanya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, terima berkat dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, setiap proyek, setiap rencana sepanjang tahun 2025 ini, Tuhan Yesus berkati berhasil. Diberkati, diperluas pelayananmu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu senantiasa menyertai setiap kita. Mulai saat di malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kedua kali jemput setiap kita. Bersama-sama kita semua akan kumpul dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita semua katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. So here I bow.